Kekuatan gereja bukan karena kekuasaan. Orang kan tuh di atas toh. 3 hari lalu saya ditelepon oleh ketua yayasan. Pak Pendeta, ada orang Petamang 3 orang sudah sejak November 2015 yang dapat gaji. Kekuatan gereja yang menjadikan dia sehat dan berbuah bukan digunakan dengan kekuasaan yang memotong ranting-ranting sandiri. Kekuatan gereja, senjata gereja adalah Alkitab. Tambah sana stola, bukan martelo atau linggis. Kadangkala kami juga mendengar gereja Masih Injili di Menasa. Dong so ganti. Gereja Masih Injili di mana-mana. Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari pembacaan kita Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, gereja kita memberanikan diri, saya katakan memberanikan diri, memberi tema gereja yang sehat berbuah bagi Allah. Di kampung ada istilah begini, biar pucat asal nyaman, daripada gode bapanyaki. Nah, ukuran gereja sehat itu bagaimana? Dapat lihat sehat-sehat, mar kolesterol atau darah tinggi. Nah, tapi hebat, berani gereja kita mengambil tema gereja yang sehat, berbuah bagi kemuliaan Allah. Bagian Alkitab ini pada ayat 1 dia mengatakan akulah. Lalu penjelasannya pokok anggur yang benar. Kata akulah diulangi lagi pada ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dengan kata akulah, maka sebenarnya penginjil mau menjelaskan, dia mau memperkenalkan siapa si aku itu. Sama dengan Tuhan memperkenalkan dalam Kejadian 22 ketika Musa bertanya kepada Tuhan, no kalau dorang tanya siapa yang suruh, siapa dia nama, dimulai lagi dengan kata aku adalah aku. Yesus so tambah akulah. Kalau kita mau mengerti kata-kata dalam ayat-ayat firman ini, kita harus mengerti secara keseluruhan, bukan mengajar tapi orang tambah wawasan, bahwa penginjil Yohanes memperkenalkan Yesus dengan 3 hal, 3 tekanan pokok. Yang pertama dia mau bilang, siapa aku? Siapa aku? Siapa Yesus? Lalu dijelaskan dengan berbagai-bagai cara. Mulai dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu juga Allah. Ayat 14, firman menjadi manusia. Jadi Yesus diperkenalkan firman yang menjadi manusia. Memperkenalkan juga Yesus oleh Yohanes Pembaptis, dia memperkenalkan Yesus dengan lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Natanael dia memperkenalkan Yesus dengan memberi kesaksian tentang Yesus sang Mesias. Jadi kalau orang lihat itu perkenalan itu sebenarnya bagian daripada memperkenalkan siapa Yesus.
Bagian kedua yang ditekankan oleh penginjil Yohanes itulah perbuatan-perbuatan. Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan sekedar mujizat, tetapi dalam konteks Injil Lukas, mujizat-mujizat itu mau menjelaskan siapa Yesus. Jadi misalnya angin ribut diredahkan, memberi makan 5.000 orang, mau menjelaskan siapa Yesus. Baru yang ketiga, itulah bagaimana hubungan antara pengikut Yesus dengan orang-orang Farisi yang setia pada Taurat mau bertentangan, ya, saling bertentangan antara ini. Kenapa? Beda dengan Injil Matius dan Injil Lukas, Injil Yohanes ini mau menjelaskan Yesus dari atas, datangnya dari Tuhan. Karena itu dia disebut sebagai anak Allah. Kalau dalam Injil Matius dan Injil Lukas itu dikatakan Yesus dari bawah, diperkenalkan Yesus sebagai anak manusia. Karena itu penjelasan yang keseluruhan bagian Alkitab ini mau menjelaskan tentang siapa Yesus. Siapa Yesus itu? Dijelaskan dengan dialah pokok anggur, bahkan pokok anggur yang benar. Memang di daerah kita ada juga di berbagai tempat orang piara anggur, tapi tidak umum kenal anggur. Kalau tahu zaman Yesus di Palestina itu ada tanang cingkik banyak rupa di sonder, tentu dia kasih perumpamaan akulah pohon cengkeh yang benar. Tapi karena situasi di sana banyak tanam anggur, minuman anggur, jadi dipakai keterangan penjelasan yang memang orang mengerti. Sebab dalia-lia. Penjelasan siapa Yesus mengambil hal yang nyata. Tetapi yang nyata itu tentang pokok anggur, dia mau bilang bahwa kalau Yesus pokok anggur, maka ranting-rantingnya harus menyatu dengan pokok itu. Sebab pokok anggur itulah yang memberi kehidupan pada ranting-ranting dan yang memberi buah pada pohon itu. Ya, itu yang dimaksudkan. Bukan soal pokok anggur, tapi tidak boleh kita yang adalah ranting-rantingnya tak pisah. Coba orang lihat tanaman apapun juga. Tadi pagi saya terkira di kintal ada pohon jambu, ada buah. Saya pikir kalau nih buah ini orang potong selepas dari pokok jambu itu dia, soalnya jadi arti apa-apa dia. Lalu Kristus yang adalah pokok anggur yang memberi buah dijelaskan kalau berbuah akan dibersihkan. Sebaliknya yang tidak berbuah akan dipotong menjadi kering dan dibuang ke dalam api. Dengan perbandingan pokok anggur menghasilkan buah, pisah tidak berbuah, mau lebih menjelaskan bahwa tidak ada ranting yang berbuah dari dirinya sendiri, yang lepas dari pokok anggur. Jadi ini tidak ada. Sekarang muncul pertanyaan, kalau Yesus menggambarkan akulah pokok anggur, kamulah carang-carangnya, pertanyaan muncul, apa maksud daripada firman ini? Tentu saudara-saudara akan berkata, kalau pendeta-pendeta gampang mau mengerti. Itulah sebabnya ada pemberitaan firman ini. Pokok anggur yaitu Yesus Kristus. Ranting-rantingnya adalah kita orang percaya. Buahnya adalah perbuatan baik daripada orang-orang percaya. Jadi jelas, kalau gereja serta pisah dengan gereja persekutuan orang percaya pisah dengan Kristus sebagai pokok anggur, tidak akan berbuah.
Lalu pertanyaan muncul lagi, apa hubungannya Yesus sebagai pokok anggur, kita orang percaya adalah carang-carangnya, lalu buahnya adalah perbuatan-perbuatan baik yang dihasilkan oleh orang yang percaya baginya. Pertanyaan, apa hubungannya dengan gereja sehat berbuah bagi kemuliaan Allah? Apa DP hubungan? Berbicara tentang gereja, itulah persekutuan orang percaya. Jadi bukan gereja institusi, lembaga, bukan gereja gedung, tapi persekutuan orang percaya. Bandingkan pertama Petrus 2 ayat 9 dan 10. Oleh sebab itu, karena gereja orang percaya tidak bisa dipisahkan atau terpisah dari Kristus sebagai kepala gereja, maka seringkali juga gereja disebut sebagai persekutuan orang percaya, atau orang mengatakan gereja Tuhan. Malah di salah satu gereja di Manado katakan gereja Kristus, yaitu milik Kristus Yesus. Kalau orang tidak pakai gereja Tuhan, tidak pakai gereja Kristus, tapi nama gereja kita adalah gereja Masehi. Jadi gereja Masehi, perjanjian lama Ibrani, lalu dalam perjanjian baru bahasa Yunani Kristus. Jadi sebenarnya gereja Masehi sama dengan gereja Kristus. Gereja adalah Tuhan punya. Kesatuan antara gereja orang percaya dengan Yesus Kristus itu yang dijelaskan di dalam bagian Alkitab itu. Oleh sebab itu, persekutuan orang percaya, baik secara keseluruhan maupun yang terhimpun di dalam sebuah organisasi, termasuk kita Gemim, kita orang terus menerus harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah orang masih berhubungan dengan Kristus? Atau cuma nama? Apakah orang tetap satu dengan Kristus, Yesus pokok anggur? Sehingga buah-buah kita akan diuji oleh apakah kita satu dengan Kristus sebagai kepala gereja atau enggak. Gereja yang satu dan tetap terus menyatu dengan Yesus Kristus kepala gereja, itulah gereja yang sehat. Jadi coba bayangkan kalau tuh ranting anggur kontor yang selesai pisah dari pokok anggur, pasti layu kong mati. Jadi gereja yang sehat adalah gereja yang selalu bersatu, menyatukan diri dengan Yesus Kristus, supaya dia boleh berbuah bagi kemuliaan Allah. Gereja yang sehat adalah gereja yang selalu menerima, mengharapkan kekuatan dari Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Kekuatan gereja termasuk kekuatan orang-orang percaya di Minasa yang terhimpun dalam gereja Gemim tidak ditentukan, sekali lagi tidak ditentukan oleh kedekatan kita dengan kekuatan apapun juga. Saya memang seringkali bertanya, ini orang pe gereja ini dia memperalat. So jadi mode, saya baru mulai jadi pendeta tahun 70-an, tidak ada ketua panitia sidang sinode kong bupati. Tidak ada panitia sidang umum sinode kong gubernur. Tetap selalu tuh orang ditampa situ. Jadi itu sebabnya bagian Alkitab ini mau mengoreksi kita, apakah kita punya kekuatan, punya kebesaran karena kesatuan kita dengan Kristus kepala gereja, atau banebeng
pakai kekuatan apapun juga. Kekuatan gereja yang menjadikan dia sehat dan berbuah bukan digunakan dengan kekuasaan yang memotong ranting-ranting sendiri. Kekuatan gereja, senjata gereja adalah Alkitab. Tambah sana stola, bukan martelo atau linggis. Ya, toh? Jadi kalau pendeta kurang bawa martelo atau linggis, dia bukan gereja tuh dia. Karena dia kekuatan Alkitab, doa. Kekuatan gereja bukan karena kekuasaan. Orang kan tuh di atas toh. 3 hari lalu saya ditelepon oleh ketua yayasan. Pak Pendeta, ada orang Petamang 3 orang sudah sejak November 2015 tidak dapat gaji. Sinodus bilang, orang boleh bayar sampai gaji, markas itu tanah itu di belakang kantor polisi itu di sebelah asrama Binsus. Tapi ini pakai pikiran apa nih dia? Ya toh? Kekuatan gereja yang diperoleh karena kesatuan dengan Kristus adalah yang membuat gereja sehat dan berbuah menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, dari penjelasan tadi, gereja orang percaya yang adalah ranting-rantingnya yang keluar dari pokok anggur, bila hanya berada untuk memperkuat dirinya, bila kelihatan hebat karena ada di mana-mana, hanya akan membuat sedikit orang tertarik padanya. Mengapa? Kalau kita berlangganan Manado Post, lihat Manado Post 2 Oktober. Dicantumkan jelas di situ. Jemaat Gemim berjumlah 1057. Wilayah 143. Kolom 11.615. Pendeta 2.307. Guru agama 227. Diaken 11.604. Penatua 16.784. Kalau ini sebutkanlah sebagai buah, apa yang dihasilkan oleh buah-buah ini? Kalau ini adalah pelayan-pelayan gereja, apa yang dihasilkan? Kalau gereja, persekutuan orang percaya yang tergabung dalam Gemim ini dia 1057, itu tambah-tambah lagi, ya kan? Apa DP kekuatan? Ya toh? Apakah ini buah-buah daripada gereja yang sehat? Atau cuma Fordapolia hebat, ya toh? Sehingga kadangkala kami juga mendengar gereja Masih Injili di Menasa, dong so ganti gereja Masih Injili di mana-mana. Sebab so ada di Korea, so ada di Amerika, so ada di Jakarta, so ada di mana-mana. Nah, ini kan torang sendiri sebagai warga Gemim kan sebuah lain bertanya-tanya, apakah torang masih menyatu dengan Kristus atau enggak? Pertanyaan, apa yang dibuat gereja khususnya kalau kita mau berbuah? Buah-buah kita apa? Saya baca di koran, sekolah ini membawa bantuan di korban banjir. Kabupaten ini, wali kota ini, baru Gemim satu kali terbaca. Ya kan? Tapi seluruh yang 1057 ini dia, apa yang dorang bikin dengan saudara-saudara kita korban banjir. Kalau Bagerani 1057, tak tambung bukan dengan longsor, tapi tak tambung dengan bantuan-bantuan diakonia. Kalau gereja mau berbuat.
Bila perbuatan gereja sebagai buah, hendaklah itu membawa keselamatan dan kesejahteraan manusia serta memanusiakan orang banyak. Itu menjadi daya tarik yang jauh lebih besar daripada angka-angka di Manado Post 2002 itu. Pemimpin gereja juga penting, asalkan pemimpin gereja mementingkan manusia yang dipimpinnya, yaitu anggota jemaat, warga gereja. Mementingkan ujung tombak pelayanan gereja seperti rumah sakit, sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Kalau seringkali saya naik oto ada stiker, aku cinta Gemim. Mana tuh wujud cinta Gemim? Apa cuma nama atau memang betul-betul karena dia menyatu dengan Kristus Yesus, selalu sumber hidup pada Kristus Yesus? Apakah yang dia nyatakan? Oleh sebab itu, kalau toh kita gereja ada pimpinannya, maka pimpinan bukan mementingkan kedudukan, bukan mementingkan kelanjutan daripada jabatan atau keuntungan diri sendiri, tetapi sebagaimana Kristus Yesus sebagai kepala gereja, pokok anggur datang untuk melayani, demikian pula gereja melayani anggota dan masyarakat. Karena gereja yang sehat akan berbuah bagi kemuliaan Tuhan, bukan akan berbuah bagi kemuliaan gereja itu sendiri. Dan bukannya gereja dapat gode marpanyaki. Amin.